Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la rabbi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya rabb innaka antat tawwabur rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah yang ngikutin kegiatan streaming atau kajian online dari Al-Wafa bi Ahdillah Jateng yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita bertemu lagi dalam kajian tasawuf. Kajian di mana kemarin kita membahas tentang niat, tentang perjalanan seorang murid yang insya Allah kita akan kaji pasal pertama atau fasal pertama, ciri-ciri awal yang muncul bagi seorang murid yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini pengarang muallif kitab Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad memberikan tanda-tanda awal bagi seorang murid yang diinginkan oleh Allah untuk mencapai kebaikan. Sehingga kita harus tahu, biasanya seorang murid yang ingin jalan bersuluk, ingin jalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai yang diinginkan oleh agama, oleh syariat, oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan awal langkah seorang murid yang diberikan oleh Allah tanda atau alamat. Jika ada murid yang sudah punya niatan baik, kemudian punya mursyid, punya guru yang akan membimbing dan punya cara berjalan atau manhaj, maka biasanya awal-awal murid itu mengalami beberapa keadaan. Di sini di pasal pertama ini akan kita kaji, akan kita bahas. Jika saya mengatakan murid di sini maknanya adalah seorang santri. Kalau murid biasanya pelajar di sekolah umum, tapi dalam kitab ini murid ini adalah yang dimaksud seorang santri dalam bahasa kita, seorang santri yang memang betul-betul fokus di dalam perjalanan spiritual yang intinya adalah untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dengan pembimbing dan mursyid guru yang dijadikan wasilah. Pasal pertama ini pengarang al-muallif akan memberikan tanda-tanda atau berita apa sih yang akan dialami seorang murid yang Allah beri mulai awal langkah untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama kaji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat sehingga para pemirsa yang di rumah yang sedang mengikuti secara online ini bisa juga menjadikan kajian sore hari ini sebagai langkah awal untuk kita bersuluk, untuk kita ngikutin satu manhaj, satu guru yang jelas dalam perjalanan hidup manusia untuk meraih keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat yang berkaitan dengan agama harus melalui seorang guru. Harus memiliki guru dan gurunya harus memang guru mursyid. Guru yang memang punya pengalaman spiritual dengan guru sebelumnya. Punya pengalaman spiritual dengan guru sebelumnya. Terus nyambung. Dari guru ke guru, dari guru ke guru, ilmunya, cara belajarnya, cara menjalani kehidupannya, bahkan cara ibadahnya, sampai
cara menghadapi problem duniawi dan problem-problem spiritual itu harus dengan bimbingan guru. Tidak mungkin orang bisa menghadapi problem dunia tanpa guru pembimbing. Jangankan urusan agama yang kaitannya dengan hati, dengan keimanan, dengan akidah, yang itu semuanya perlu ilmu. Sedangkan kita ingin belajar ilmu dunia saja harus lewat guru. Ingin belajar cara manajemen perusahaan saja harus ada mentor atau harus ada guru yang ajar. Ingin cara bisnis supaya bisnisnya maju harus ada ahli bisnis yang ngasih pengetahuan, membimbing, mengarahkan, memberikan solusi dalam permasalahan. Bagaimana jika kita perjalanannya bukan perjalanan duniawi tapi perjalanan dunia dan akhirat. Di dunia kita butuh pembimbing, di akhirat apalagi. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan para guru-guru mulia insyaallah yang bisa membimbing kita. Salah satu kitab yang menjadi rujukan bagi kita yang ingin belajar supaya kita jalannya tidak salah adalah kitab ini, Risalah Adab Sulukul Murid. Kita kaji fasal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain. Faslun i'lam anna awwala tariqi ba'ithun qawiyyun yukdhafu fi qulubil 'abdi yuz'ijuhu wa yuklikuhu wa yahuthuhu 'alal iqbal 'ala Allah wa daril akhirah. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad memberikan pengetahuan kepada kita. I'lam, ketahuilah anna awwalut tariqi ba'ithun qawiyyun yaktufu fi qalbil 'abd. Sesungguhnya awal langkah, awal perjalanan seorang murid yang mulai bersuluk biasanya ada gerakan, ada dorongan yang kuat di dalam hati seorang murid tadi sehingga murid itu merasa terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik sehingga murid itu merasa risau. Awalnya adalah ada ba'ithun qawiyyun, ada dorongan kuat yang ditanamkan dalam hati. Kemudian yuz'ijuhu wa yuglikuhu, menggetarkan atau mengejutkan seseorang sehingga dia mulai risau. Biasanya begini, orang yang mau belajar Allah kasih ba'ithun qawi namanya. Ba'ithun qawi ini dorongan kuat, itu termasuk salah satu jundun min junudillah. Salah satu tentara, kita bahas bahasanya, tentara yang dikirim ke hati seorang murid supaya apa? Supaya sadar. Selama ini saya mengisi waktu sia-sia. Selama ini saya enggak paham apa-apa. Selama ini saya jauh dengan Allah. Selama ini saya belum paham agama dengan baik, sehingga muncul risau, penyesalan, sehingga ada dorongan yang kuat ingin meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk hal-hal yang bermanfaat. Dorongan ini adalah awal hidayah. Awal hidayah yang Allah kirimkan kepada seorang murid. Yaj'ijuhu wa yaklikuhu wa yahuthu ala iqbal ala Allah. Serta setelah mendorong, mengejutkan, menjadikan dia cemas, tujuannya apa? Wa yahuthuhu alal iqbal ala Allah, dan mengarahkan, mendorong untuk menghadap Allah. Iqbal kepada Allah. Mulai serius nih. Mulai serius menghadap Allah, dalam ibadah serius, dalam muamalah serius, paham ya? Mengajak untuk menghadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadaril akhirah, serta berpikir mulai bukan cuma urusan dunia tapi urusan akhirat. Sudah mulai serius hubungan sama Allah serta pikirannya akhirat, jangka panjang. Kalau selama ini belum dapat hidayah, biasanya dia cuma menikmatin kehidupan dunia, lupa akhirat. Tapi kalau sudah mulai langkah awal hidayah, biasanya Allah tanamkan hati orang tadi mulai sadar, digerakkan untuk iqbal Allah dan daril akhirah, digerakkan untuk serius menghadap Allah serta memikirkan kehidupan akhirat. Wa 'alal i'radi 'anid dunya wa 'ammal khalqu mazghulun bihi. Dan juga selain iqbal 'ala Allah dan daril akhirah,
juga mulai serius untuk berpaling dari dunia, untuk berpaling dari kehidupan duniawi, dan berpaling dari kebanyakan orang yang sibuk. Orang-orang di dunia ini sibuk. Kita lihat di stasiun berapa ribu orang yang naik turun kereta. Di terminal berapa ribu orang yang naik turun pakai bis. Di airport berapa ribu orang yang naik turun pesawat. Coba tanya, mereka itu naik kereta, turun kereta, ke kanan, kiri, pergi sana, ke sini. Yang dikerjakan urusan duniawi apa akhirat? Kebanyakan mereka urusan duniawi apa urusan akhirat? Duniawi. Mereka pergi Jakarta pulang, pergi ke luar negeri pulang, naik turun pesawat, naik turun kereta, naik turun kendaraan. Di jalan-jalan itu kendaraan hilir mudik, pulang pergi dari tempat ke tempat. Coba lihat, semua itu dikerjakan dalam hal urusan duniawi, kepentingan dunia atau kepentingan akhirat. Kepentingan dunia. Kebanyakan sibuk mereka urusan dunia, kebanyakan, walaupun ada yang kepentingan akhirat ada, tapi mayoritas kepentingan dunia. Tanya saja, saat kita di stasiun, satu gerbong kereta, tanya, mereka pergi itu mau apa? Pasti urusan kerja, urusan cari uang, urusan ketemu kawan kerja, urusan ngelamar, kerjaan, urusan apa saja yang kaitannya dunia. Mau jalan-jalan, mau refreshing, mau hadir resepsi, mau hadir konser, mau lihat kehidupan di luar, macam-macam. Yang intinya semuanya adalah urusan dunia. Nah, santri atau murid yang dalam bahasa di sini, jika sudah mulai serius, maka Allah tanamkan ba'ithun qawi, dorongan yang kuat untuk berpaling dari dunia itu semua. Serius, urusannya akhirat. Karena mereka sadar bahwa dunia itu sesaat. Dunia itu sesaat. Kalau kita fokus dunia, kemampuan kita bertahan di dunia 60-70 tahun. Kalau tidak serius akhirat, akhiratnya akan rugi. Makanya awal pertama kali bagi seorang murid yang ingin diberi sama Allah kebaikan, biasanya ada semangat tadi, mulai menghadap Allah, mulai serius terhadap akhirat, dan berpaling dari dunia. Kalaupun ada urusan dunia, sebatas kebutuhan selama di dunia saja. Tidak fokus dunia sampai lupa akhirat. Enggak. Ada kebutuhan dunia kita perlu, tapi bukan menjadi fokus utama. Dia cuma memenuhi kebutuhan dunia sesaat, tapi fokusnya justru berpaling kepada akhirat. Wa ammal khalqu masghulun, dan berpaling setelah berpaling dari dunia, berpaling dari kebanyakan manusia yang mereka sibuk semuanya. Min imaratiha wa jam'iha wa tamattu' bi syahwatiha wal ikhtirar bi zakhrafatiha. Dari mulai kesibukan dunia yang kaitannya dengan bangunan dunia, kemudian mengumpulkan harta untuk kekayaan saja, bukan untuk kepentingan akhirat. Kemudian tamattu', bernikmat-nikmat, artinya menikmatin keindahan dunia, jalan-jalan, plesir misalnya, yang tujuannya adalah memenuhi kebutuhan syahwatnya, kepentingan nafsunya, bahkan melihat keindahan-keindahan dunia semata, tujuannya bukan untuk akhirat, tapi tujuannya untuk kepentingan dunia. Mulai berpaling. Di sini disebutkan, wa hadzal ba'itsu min jundillahil batinah. Ba'its ini dorongan kuat dari hati yang berpaling mulai menghadap Allah dan berpaling dari dunia, menghadap Allah dan berpaling dari dunia, itu disebutkan sebagai jundillah al-batinah. Tentara Allah yang memang dikirim tersembunyi dalam hati seseorang. Wa huwa min nafahatil al-inayah wa alamul hidayah. Dan itu termasuk merupakan anugerah dari Allah serta tanda kuat orang tersebut mulai dapat hidayah. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ada seorang santri yang mulai rela meninggalkan kesibukan dunia, lulus dari sekolahan umum, dia berpikir saya kalau lanjutkan umum harus menempuh 3 tahun kuliah, sampai kapan belum jelas, belajarnya apa, sementara saya agamanya belum tahu, sehingga dia berpikir ngambil keputusan saya harus ke pesantren misalnya. Atau yang kuliah saya harus ngambil agama misalnya.
saya harus duduk di majelis, saya harus nyari guru, saya harus jadi aktivis majelis, mulai berpikir serius untuk menghadap Allah, ingin ibadah, ingin dapat bimbingan, ingin dapat arahan dari guru, dan dia meninggalkan kesibukan dunia. Yang tadinya cuma sibuk urusan ilmu duniawi, dia sibuk sekarang fokus ke agama. Kemudian setelah duduk, mulai meninggalkan kehidupan yang lama, yang kaitannya dengan cuma main-main. Dulu waktu sekolah kumpul-kumpulnya di pinggir jalan gitaran, waktu sekolah dulu misalnya. Atau waktu sekolah bal-balan, sore bal, hari Minggu lari-lari alun-alun, minggu berikutnya lagi balap sepeda, sibuk dunia. Belajar enggak, sholat enggak, ngaji enggak, Fatihah bisa atau enggak dipikirkan. Sholatnya sudah betul enggak, tiba-tiba dia meninggalkan semua kesibukan dunia, dia masuk ke pesantren, dia duduk di majelis, dia fokus, dan itu adalah ba'ithun qawi, dorongan hati yang dari Allah, sehingga dia berpaling dari kesibukan dunia untuk fokus agama. Paham ya? Itu adalah pemberian Allah yang baik, anugerah Allah, dan itu adalah awal dari hidayah. Awal dari hidayah. Mudah-mudahan kalau kita bisa jaga itu, semua nikmat itu disyukuri, ditahan, dipertahankan, maka nanti akan mulai semakin jauh mendekat kepada Allah, semakin jauh berpaling dari dunia, semakin asyik dalam kehidupan akhirat insyaallah. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Makanya minta hidayah dari Allah, minta petunjuk. Jika sudah diberi taufik untuk bisa berpaling dari kesibukan dunia untuk memilih dari kehidupan yang tadinya cuma sekedar dunia belaka, berpaling menghadap Allah dengan kehidupan akhirat, belajar, bersuluk, ngafalin Quran, duduk di majelis, belajar agama dengan guru, meluangkan waktu khusus untuk akhirat, maka ini adalah anugerah dari Allah kepada seorang murid. Anugerah dari Allah kepada apa? Seorang murid. Mudah-mudahan anugerah ini selalu diberi dan ditambahkan kepada kita insyaallah. Amin. Allahumma amin. Kemudian di sini disebutkan selain wa huwa minan nafahatil inayah wa a'lamul hidayah, ini merupakan anugerah dari Allah, pertanda sebagai hidayah. Wa kathiran ma yuftahu bihi 'alal 'abdi inda takhwif wat targhib wat tashwik. Itu biasanya muncul, hidayah itu muncul, berpaling dari semua kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat, mengurangi kesibukan yang tidak penting, fokus kepada kesibukan yang penting. Itu biasanya muncul dari tiga hal, tiga sebab. Dari tiga, salah satunya mungkin dari tiga ini. Yang pertama apa? Pertama, hamba itu mendapatkan hidayah dari takhwif. Takhwif itu apa? Rasa takut yang muncul setelah ada ancaman. Ancaman dalam artian begini, ada nasihat agama yang menakutkan sehingga dia takut karena selama ini dia melakukan kesalahan. Contoh misalnya, hadir di majelis, ada seorang ustadz berceramah tentang bahayanya tarikus sholah misalnya. Bahayanya meninggalkan sholat. Dia dengar. Dalam hadis begini, yang meninggalkan sholat akan dicatat dalam catatan di atas pintu neraka namanya. Satu kali meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa udzur, namanya tercatat di atas pintu neraka. Dan tidak bisa dihapus kecuali setelah taubat dan diqadha. Kalau meninggal catatannya masih ada, maka dia masuknya pintu yang ada catatan namanya, masuk pintu itu, pintu neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang meninggalkan sholat berarti putus hubungan dengan Allah. Yang meninggalkan sholat berarti menghancurkan tiang agama, agamanya dihancurkan. Yang meninggalkan sholat berarti dia secara tidak sadar, kalau sengaja tanpa udzur ya, secara tidak sadar mengumumkan kekufuran. Yang meninggalkan sholat bahaya, takut, ancamannya matinya su'ul khotimah. Ini dari takhwif, dari peringatan dan ancaman yang menakutkan tadi, dia takut, akhirnya mulai serius berpaling dari kehidupan yang lama yang buruk tadi, mulai serius untuk tidak meninggalkan sholat. Biasanya muncul dari takhwif, paham ya? Atau yang maksiat misalnya, bahayanya orang bermaksiat. Contoh anak-anak muda misalnya, hubungan dengan lawan jenis haram, jangankan berpacaran, berduaan duduk tanpa tujuan saja haram. Uzlah haram, hubungan ini termasuk zina, bahayanya begini. Dia takut.
Akhirnya dari takhwif tadi dia meninggalkan keburukan untuk serius ngurusi kehidupan akhirat. Muncul dari takhwif. Paham ya? Sehingga sadar berubah. Biasanya dari itu. Atau yang kedua, kalau tidak takhwif, targhib, harapan, berharap. Ada nasihat misalnya yang belajar ilmu agama dijamin rizkinya oleh Allah. Orang yang serius ngurusi agama, belajar ilmu agama, maka akan jadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Diampuni dosanya hadir majelis misalnya. Kemudian yang hadir majelis ikhlas karena Allah, maka pahalanya mendapatkan seperti pahala jihad misalnya. Atau harapan-harapan yang indah, pahala-pahala yang indah yang diberikan dalam majelis, dia mendengarkan, oh hadir majelis diampuni dosanya. Saya banyak dosanya makanya. Saya mau hadir majelis. Karena saya banyak dosa, sehingga semangat hadir majelis. Ada targhib, atau misalnya melakukan ibadah dengan iming-iming pahala. Barang siapa yang bersedekah akan dibalas 3 kali lipat, tambahan, bahkan 70 kali lipat, 700 kali lipat misalnya. Barang siapa yang melakukan satu sunnah misalnya seperti sunnah qobliyatul fajr, 2 rakaat sebelum fajar, seperti pahalanya seperti dunia dan seisinya. Ini targhib namanya. Keindahan-keindahan dari pahala, manfaat-manfaat dari ibadah, sehingga dia tertarik ingin melakukan kebaikan itu, maka dia melakukan kebaikan. Meninggalkan yang tidak penting, melakukan yang penting. Dari targhib, apa? Harapan-harapan. Berharap dapat banyak, dapat pahala, dapat ampunan dosa, dapat rahmat, dapat kemuliaan, dapat qabul hajat, dapat ini, dapat ini. Nah ini dari targhib ini dia akhirnya semangat. Sehingga dia berpaling dari yang tidak penting menuju hal yang penting, berpaling dari hal-hal yang kaitannya dengan duniawi kepada akhirat. Asalnya dari targhib, berubahnya karena ada dengar targhib. Kalau tadi pertama takhwif, paham ya? Bahaya ini, haram, diancam, bisa su'ul khotimah, neraka, Allah murka, tidak berridho Allah, takut, ya lari. Meninggalkan hal-hal yang haram menjadi fokus pada hal yang baik. Atau targhib, harapan-harapan yang baik tadi, 1 kali duduk di majelis ilmu seperti 100.000 rakaat pahalanya. Ini kan targhib. Oh, saya nggak bisa sholat 100.000 rakaat, maaf. 1.000 rakaat lebih afdol daripada 1.000 rakaat. 1 kali hadir majelis ilmu ikhlas pahalanya melebihi 1.000 rakaat. Apalagi di bulan Ramadan misalnya. Kalau bulan Ramadan, di luar Ramadan aja lebih afdol daripada 1.000 rakaat. Dalam Ramadan berarti lebih afdol dari 1.000 rakaat dikalikan 70 kali minimal. 70 kali 1.000 berapa? 70.000. Pahalanya lebih afdol daripada 7.000 rakaat. Masya Allah. Targhib ini. Akhirnya yang tadinya enggak peduli dengan majelis, oh ini pahalanya besar. Saya sholat sunnah tarawih saja 20 rakaat berat, enggak dipaksakan, susah. Ini 1.000 rakaat. Ramadan 70 kali lipat, 1.000 kali 70. Oh, hadir. Dapat hidayah dari targhib, apa? Harapan-harapan yang indah, pahala-pahala yang indah. Paham ya? Atau satunya tasywiq. Apa? Tasywiq. Tasywiq itu kerinduan. Kerinduan misalnya dikasih keindahan-keindahan yang akhirnya dia rindu terhadap keindahan itu. Dikasih cerita tentang keindahan surga misalnya. Keindahan apa? Surga. Oh, orang yang masuk surga luar biasa. Keindahan, kemuliaan Rasulullah misalnya. Mendengarkan sehingga dia rindu terhadap Rasulullah, sehingga dia cinta ingin mendekatkan diri kepada Rasulullah, sehingga dia bagaimana caranya supaya dekat dengan Rasulullah, hidupkan sunnah, jalan di syariatnya, banyak sholawatnya, mulai bangkit sunnah, hidupkan, baca sholat, kerinduan-kerinduan. Atau diberi kerinduan dengan keindahan-keindahan yang akan diberikan oleh Allah di dunia. Misal, kalau orang yang bertakwa kepada Allah, sholat jamaah, banyak istighfar, maka akan diberi rezeki lancar oleh Allah. Siapa yang sholat duha, maka rezekinya lancar. Dia rindu dengan pahala rezeki lancar itu sehingga di sholat duha. Itu sama saja dengan targhib, tapi
kaitannya dengan materi misalnya, atau keindahan-keindahan yang lainnya. Makanya dengan tasywiq ini juga kadang-kadang ada asbab. Ada sebab untuk hidayah. 3 hal yang menjadikan orang berpaling dari dunia, dari hal-hal yang tidak baik kepada akhirat atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyebabnya biasanya dari 3 hal. Apa tadi? Takhwif atau targhib atau tasywiq. Paham ya? Atau bahkan kadang-kadang tanpa sebab. Di sini sebutkan wa inda nazar ila ahlillah, di antaranya ada selain 3 itu ada juga penyebab lain selain 3 hal yang menjadikan hidayah. Ini juga banyak penyebabnya. Di antaranya adalah wa inda nazari ila ahlillahi ta'ala wa nazar minhum. Atau kalau tidak dari 3 hal tadi, ada lagi penyebab orang sadar hidayah, kemudian berpaling dari hal-hal yang buruk menuju hal yang baik. Di antara penyebabnya adalah melihat hamba-hamba Allah yang mulia, melihat para solihin, para aulia, melihat mereka itu menjadikan kita dapat hidayah, karena mereka itu orang-orang yang menyampaikan kita kepada hal-hal yang baik. Makanya maaf, kadang-kadang ada orang berubah, tobat gara-gara melihat satu orang soleh, lihat orang soleh langsung hidayah. Coba bayangkan, ada kejadian yang terjadi di satu airport saat Habib Umar bin Hafid, guru kita bersama, mau pulang dari negara itu, keluar dari negara itu di airport mau pergi. Tiba-tiba ada 2 orang remaja masih muda, agamanya bukan Islam. Lihat gerak-geriknya, lihat duduknya, lihat senyumnya, lihat ngobrol sama santri salaman, duduk kemudian baca wirid sambil nunggu pesawat terbang, duduk dengan baca kitab. Habib Umar gak pernah menyia-nyiakan waktu nunggu penerbangan, buka kitab atau qasidah, baca salah, baca zikir. Lihat wajahnya Habib Umar yang senyum indah, wajah orang soleh. Langsung gak tahan, pertama ragu, tiba-tiba gak bisa ditahan, mendekat, akhirnya ingin kenal. Kemudian setelah kenal, kalian ini siapa, dari mana, kemudian setelah kenal mau mengikuti agama Islam, mau memeluk agama. Coba lihat wajah, hidayah. Kita kadang-kadang di rumah risau, di rumah banyak permasalahan, banyak problem. Tiba-tiba kita duduk di depan seorang yang soleh dalam majelisnya, lihat hati tenang. Yang tadinya malas untuk ibadah, pulang semangat ibadah. Lihat wajahnya, mendengarkan nasihatnya, hidayah. Paham ya? Jadi kadang-kadang ada sebab hidayah itu karena melihat wajah orang soleh, orang yang punya hubungan kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya penuh keagungan Allah. Saat kita lihat wajahnya, kita bisa dijadikan oleh Allah asbab wajah orang soleh itu menjadi hidayah buat kita. Atau kebalikannya, dilihat orang soleh, ini disebutkan di sini, wa inda nadhari ila ahlillahi ta'ala wa nadhar minhum, lihat kepada ahlillah atau dilihat dari mereka. Kita ditatap oleh orang-orang soleh dengan tatapan kasih sayang. Orang-orang soleh ini, para aulia, para solihin, para ulama yang soleh itu, mereka mewarisi Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah wurath, pewaris Nabi sejati. Nabi itu kalau melihat, jangankan yang terdekat, semua orang, umat yang muslim, yang belum muslim, yang kafir, yang benci sama Nabi atau yang sayang sama Nabi, lihat selalu dengan kasih sayang. Nabi ini manusia yang paling kasih sayangnya luar biasa. Nabi rahmah, kasih sayang. Pewarisnya pasti mewarisi sifat itu. Sehingga saat melihat siapapun, biasanya saat dilihat muncul dari hati orang soleh tadi akan mendoakan supaya jadi baik. Kalau ada orang soleh lihat anak kecil, terus dilihat, setelah dilihat dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan anak ini dijaga sama Allah, diberi hidayah sama Allah, dijadikan anak yang soleh, dijauhkan dari bala. Itu begitu orang soleh itu lihat itu. Lihat umat kumpul, Masya Allah, mudah-mudahan mereka disenangkan dunia dan akhirat. Bahkan sama ahli maksiat pun orang-orang soleh itu kadang-kadang berdoanya baik sehingga masuk jadi hidayah. Tidak ada kebencian, yang ada kasih sayang, karena mereka hatinya penuh dengan kasih sayang, mewarisi kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah. Seorang soleh tadi
ada seorang soleh dikasih masukan sama anak muda, mungkin salah satu pengikutnya, khadimnya, lihat bahwa ada kemaksiatan di satu tempat, di rumah, kumpul orang, kalau nggak salah ini kisah zaman penjajahan Belanda di Indonesia. Jadi Belanda itu dengan anak-anaknya, keluarganya lagi pesta, lagi apa? Pesta, joget-joget, tari-tari, minum khamr, mabuk-mabuk, pesta sudah. Ini ada anak muda yang ghirah, yang punya kecemburuan, ini maksiat, ini mabuk-mabukan, joget-jogetan, tari, dansa-dangsanan, joget-jogetan, laki-laki perempuan campur, kemudian khamr. Lapor sama seorang soleh ini yang ahlillah tadi, ya Habib, beliau termasuk kalangan habaib. Habib, itu enggak jauh dari rumah kita ada rumah buat pesta khamr, buat dansa, buat maksiat, mungkin ada zina di situ. Doakan Habib supaya mereka dilaknat Allah, dihancurkan, hilang dari rumah ini. Kata Habib, sebentar, ayo kita doakan. Doakan. Dikira pemuda ini kan doakan biar rusak, biar hancur, biar celaka. Malah doanya Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihum bil akhirah. Ini doa orang yang penuh kasih sayang, yang akhirnya menjadikan asbab hidayah banyak orang. Apa doanya? Allahumma kama farahtahum fid dunya fafarrihum fil akhirah. Ya Allah, seperti halnya Engkau berikan mereka senang di dunia, senang dansa, apa dansa itu? Jogetan, berjoget-joget, minum khamr, mabuk-mabukan, mereka senang dengan itu. Maka kata Habib ini, ya Allah, seperti halnya mereka senang di dunia, senangkan pula mereka di akhirat. Senangkan pula mereka mudah-mudahan juga di akhirat. Artinya apa? Kalau mereka senang di akhirat, nggak mungkin senang di akhirat kecuali di surga. Dan kalau mau masuk surga, nggak mungkin meninggal dalam keadaan kafir dan fasik. Pasti akan diberi hidayah, tobat, masuk Islam, diterima tobatnya, diampuni, baru masuk. Sama saja mendoakan supaya masuk Islam, dapat hidayah sebelum meninggal, supaya dapat rahmat Allah sehingga dapat kesenangan di akhirat. Ya Allah, seperti halnya Engkau menjadikan mereka bahagia di dunia, bahagiakan pula mereka di akhirat. Masya Allah. Berarti tadi ada empat ya, 4. Yang 3 pertama adalah takhwif, kemudian apa? Targhib, kemudian tashwiq. Takhwif itu peringatan-peringatan, ancaman yang bahaya-bahaya, menakutkan. Kemudian targhib itu harapan-harapan indah, pahala-pahala dan sebagainya. Tashwiq itu yang dia senang, sesuatu yang dia inginkan, yang dia harapkan, kerinduan-kerinduan. Yang keempat adalah menatap orang-orang ahlillah dan ditatap oleh mereka. Allah, mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan para ahlillah, orang-orang yang hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah. Setiap saat kita melihat mereka sehingga semakin kuat kita, hati iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin semangat dalam beribadah insya Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Setelah 3 atau 4 penyebab hidayah, di sini ditutup oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan waqad yaqa'u biduni sabab. Tapi kadang-kadang hidayah itu juga diberi sama Allah tanpa sebab. Enggak ada sebab. Enggak mendengarkan takhwif, enggak ada targhib, enggak ada tashwik, enggak lihat orang ahlil khair, enggak dilihat mereka, tapi Allah inginkan dia dapat hidayah, bisa saja tanpa sebab pun Allah kasih petunjuk hidayah. Dikirimlah tadi ba'ithun qawiyun tadi. Ba'ithun qawi adalah dorongan kuat untuk apa? Untuk berpaling dari hal-hal yang buruk, menghadap Allah, serius kepada akhirat, dan menjauhkan diri dari kehidupan dunia serta kesibukan dunia. Hidayah itu kadang-kadang juga datang tanpa sebab. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita hidayah insyaallah. Amin ya rabbal alamin, dengan sebab atau tanpa sebab. Kemudian dilanjutkan di sini. Wa ta'arrudu linafahati ma'murun bihi wa muraghabun fihi. Mengharapkan diri kepada anugerah. Ta'arrud linafahat itu artinya mendekatkan diri kita untuk meraih anugerah Allah. Kita berusaha mencari anugerah Allah.
Sebab setiap saat, setiap tempat, setiap zaman Allah turunkan anugerah-anugerahnya. Entah itu di masjid, di tempat baik, dimanapun ada anugerah yang diturunkan. Setiap harinya pasti Allah turunkan anugerah. Maka kita disuruh untuk ta'arrud li nafahatillah, untuk berusaha mencari tempat-tempat yang di situ ada hidayah atau ada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ta'arrud li nafahatin ma'murun bihi, mencari atau mengharap anugerah Allah itu adalah perkara yang diperintahkan, ma'murun bihi, wa muraghabun fihi, serta dianjurkan, wal intidhar wal irtiqab biduni ta'arrud wal luzumil bab humkun wa ghabawatun. Wal intidhar wal irtiqab biduni ta'arrudi wa luzumil bab humkun wa ghabawah. Dan diam tanpa ta'arrud, tanpa berusaha mencari anugerah Allah, tanpa hadir di majlis, tanpa berdoa, tanpa mendekat orang soleh, cuma duduk, intidhar, menunggu, mengharap naik derajatnya, mengharap dia mendekat kepada Allah, biduni ta'arrud, tanpa berusaha mencari anugerah Allah, waluzumul bab, tanpa mengetuk pintu rahmat Allah, selalu minta kepada Allah, artinya berdoa, humkun wa ghabawah. Ini orang yang orang yang bodoh dan dungu. Jadi pengen dekat sama Allah, pengen hidayah, pengen derajatnya semakin tinggi, pengen dikabul hajatnya, tapi nggak berusaha, nggak mendekat kepada orang soleh, nggak hadir kepada majelis yang baik, nggak mencari tempat-tempat di mana Allah turunkan anugerah, dan tidak mengetuk pintu-pintu Allah dengan doa. Ini adalah satu kebodohan, bodoh dan dungu, kata beliau. Kaifa waqad qala alaihi salatu wassalam, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Bagaimana saat Nabi telah bersabda yang menjelaskan tentang bagaimana kita mencari nafaat itu, Nabi mengatakan qala alaihi salatu wassalam, inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Tuhan kamu memiliki anugerah setiap harinya, anugerah yang diturunkan, yang diberikan kepada hamba-hambanya. Setiap hari Allah berikan. Ala fata'arradu laha, maka ta'arradlah, mengharaplah, mencarilah, berusahalah untuk mendapatkan nafahat tadi. Inna lirabbikum fi ayyami dahrikum nafahat, sesungguhnya Allah Tuhanmu memiliki anugerah di setiap hari dalam satu tahun, ada banyak anugerah, maka carilah anugerah itu dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Usaha harus dicari. Hidayah itu diberi sama Allah betul, tapi jalannya harus dicari. Karena dalam hadis Nabi mengatakan setiap hari dalam satu tahun ini Allah turunkan anugerah nafahat. Setiap hari, di mana-mana Allah turunkan. Lah, tinggal kita cari, kata Nabi. Fata'arradu laha, carilah, dekat, ikhtiar untuk dapat anugerah sehingga dapat hidayah, dapat pemberian, dapat kebaikan dari Allah Subhanahu. Kalau cuma duduk, ingin dekat dengan Allah cuma duduk, ingin jadi orang soleh cuma nunggu, enggak ikhtiar. Oh, ini dungu, kata beliau, ini bodoh, ghabawah, humkun wa ghabawah. Maka harus berusaha. Salah satunya adalah menghadiri majelis ilmu, mendengarkan nasihat agama, mendekat ke orang soleh, mencintai mereka, kemudian berdoa supaya dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wal mujalasah ahlillah, dan cara menguatkan hidayah atau ba'its qawi tadi, duduk dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, mujalah ahlillah. Kemudian wa hifdhihi, kalau tadi menguatkannya ya, sekarang menjaganya supaya enggak lepas. Menjaga ba'its qawi tadi, menjaga dorongan kuat tadi, caranya adalah bil bu'di an mujalasatil mahjubin wal i'rad an waswas syayatin. Cara menjaganya supaya tidak lepas adalah menjauhkan diri dengan majlasnya atau duduknya orang-orang mahjubin. Jangan duduk dengan orang-orang yang terhijab dari kebaikan,
Orang-orang yang jauh dengan Allah, yang nggak pernah zikir, saat santri pulang dari majelis selesai, kadang-kadang duduk dengan orang-orang yang mahjub. Mahjub itu orang-orang yang nggak pernah ingat Allah, nggak pernah sholat, nggak pernah zikir. Orang-orang yang lalai, kita duduk sama mereka. Oh, kepancing lagi, ketarik lagi, hilang nanti. Hindari. Kawan-kawan buruk, jauhi. Kawan yang nggak ngajak kita semakin baik, nggak perlu kita duduk sama mereka. Kapan kita, dengan siapa kita duduk? Dengan orang-orang yang mengajak kita semakin dekat dengan Allah. Kita duduk sama mereka. Hindari mujalasatil mahjubin wal i'rad an waswasi syayatin, dan berpaling dari bisikan setan. Kadang-kadang setan bisiki, kamu sudah lama di majelis, kamu sudah lama mondok, sudahlah cukup pulang sudah. Kamu sudah setiap minggu sudah aktif, sudah paham, sudah banyak, sudah sekali-kali kamu main-main dulu lah, masih muda. Sekali-kali kamu ngikutin kehidupan anak-anak muda lainnya, jangan cuma majelis. Nanti kamu ketinggalan zaman kuno, kamu nggak menikmati kehidupan pemuda, masa mudanya hilang, rugi, macam dibisiki sama setan. Diturutin, habis sudah hidayah, lepas, hilang. Na'udzubillah min. Jangan diturutin. Kemudian wal i'rad an waswasati syayatin wa ijabatihi, dan jangan memenuhi panggilan atau tipu daya setan tadi, bian yubadir bil inabah ilallah. Dengan cara apa? Kalau sudah mulai ada bisikan-bisikan, tinggalkan, jangan turuti, jangan penuhi panggilan, langsung ibadah, zikir, inabah ilallah, berpaling dari gangguan setan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, menyambut lagi panggilan Allah, sholat lagi, hadir majlis lagi, jangan deketi, jangan turutin, paham ya? Wa yasduqa fil iqbal ala Allah, dan serius menghadap Allah, serius lagi, mulai sholatnya mulai. Wala yatawana wala yusawwifu wala yatabata wala yuakhir. Jangan menunda-nunda, jangan mengakhirkan nanti, jangan ngulur-ngulur, jangan meninggalkan kesempatan untuk berbuat baik dengan cara nunda-nunda. Nanti sofa itu nanti bentar lagi, besok aja lah, jangan sekarang saya masih capek. Mundur. Jangan, langsung bisikan itu tinggalkan, kita berpaling dari bisikan setan, menghadap Allah. Serius, belajar. Ada kawan datang, wah ini kawan ini mau ngajak jalan-jalan, padahal waktunya rutinan taklim misalnya. Gimana caranya nih? Setannya bisiki, sudahlah taklim minggu depan bisa. Ini kesempatan ini, kamu mau diajak jalan-jalan gratis. Gimana? Caranya bagaimana? Tinggalkan, maaf, ana mau taklim, jalan langsung. Jangan duduk ngobrol, perginya kemana sih? Nanti dibayari ya, ngobrol dulu. Iya tak bayari. Nanti yang bensinnya kamu, iya saya bensinnya. Jangan ditanggapi, tinggalkan, langsung maaf saya mau rutinan, tinggalkan. Langsung berangkat. Jangan nanti. Kemudian di sini sebutkan waqad amkanathul fursah falyantahizha. Kemudian dia sudah mendapatkan kesempatan, maka hendaklah memanfaatkan kesempatan tersebut selama pintu masih terbuka. Wa futihalahul bab fayadkhul. Kesempatan hidayah ini jangan sia-siakan, ambil kesempatan, jangan ditunda-tunda. Wa da'ahu da'i falyasri. Ada panggilan dari baik tadi kan, masih ada panggilan baik, maka cepat sambut panggilan baik itu. Jangan sampai kita justru menunda-nunda, akhirnya lepaslah ba'ith qawi tadi dari hati kita. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, qala Abu Rubai' rahimahullah, siru ilallahi urjan wa makasira wa la tantadhiru sihha fa inna intidharu sihha batalah. Ada ucapan seorang ahli hikmah, Abu Rabi', seorang sufi. Beliau mengatakan, siru ilallahi urjan wa makasira wa la tantadhiru sihha. Pergilah menyambut panggilan Allah, menyambut hidayah tadi, menyambut ba'its tadi, sambutlah dengan pergi menyambutnya dalam keadaan
urjan wa makasiro, pincang dan patah. Artinya walaupun kita jalannya susah, tetap jalan. Walaupun kaki kita patah, dengan apapun yang kita bisa miliki untuk pergi sambut dengan panggilan tadi, pergi. Dalam keadaan susah, dalam keadaan repot, sambut itu. Paham ya? Fala tantadhirus sihah, dan jangan menunggu sehat dulu. Kalau sudah ada panggilan itu, sambut cepat. Tunggu sehat, saya sakit, nanti dulu. Nunggu sehat itu, karena menunggu sehat adalah batalah, sia-sia. Na'udzubillah min. Tahu-tahu sehatnya datang, ba'ith qawinya hilang, hidayahnya sudah lepas. Panggilannya sudah lemah, nunggu sehat, setelah sehat malah hilang semangatnya. Na'udzubillah min. Wa qala Ibnu Athaillah fil Hikam, disebutkan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam, ihalatuka al-amalu ala wujudil faragh min ru'unatin nufus. Alasan kamu untuk meninggalkan amal baik dalam keadaan kamu mampu, dalam keadaan kamu senggang, meninggalkan kebaikan dalam keadaan kamu mampu dan senggang, itu termasuk jebakan-jebakan hawa nafsu. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita, sehingga kita selalu bisa memanfaatkan kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita, termasuk Ramadan. Mumpung masuk Ramadan, manfaatkan. Jangan nanti. Baca Quran sekarang, baca sudah. Ada kosong, baca. Walaupun kadang-kadang anak agak capek sebentar, Qurannya nanti aja lah, bentar lagi saya mau tidur. Oh, tidur nanti lain lagi urusannya. Baca. Capek, baca Quran dipaksa, ada pahala lebih daripada saat kita baca Quran dalam keadaan yang tidak capek. Baca Quran dengan berat sama baca Quran dengan ringan, pahalanya lebih banyak baca Quran walaupun berat. Jadi justru saat kita susah tadi, pincang atau patah, kita tetap menuju Allah. Disitulah nilai perjuangan jihad kita dalam melawan hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita, insyaallah. Amin ya rabbal. Kita niatkan selama Ramadan jangan sampai waktu yang kita miliki dibuang sia-sia. Hembusan nafas kita punya nilai mahal. Jangan tertipu dengan nafsu dan setan, bisikan-bisikan yang tidak baik, tinggalkan, kejar terus, jalan semakin dekat kepada Allah dengan cara taqarrub ilallah, sambut panggilan Allah, sambut nikmat Allah, sambut anugerah Allah, taufik hidayah yang Allah berikan, kita manfaatkan, kita jaga supaya kita tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan-kebaikan, insyaallah. Para pemirsa kajian pesantren Ramadan online yang setiap sore pukul 4 kita ketemu lagi insyaallah pada episode berikutnya. Kita akan kaji lanjutan kitab Risalah Adab Sulukul Murid, insyaallah juga akan dikaji oleh beberapa asatid dari Forum Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa istiqomah mengikutinya sampai kita mendapatkan ilmu yang manfaat, sampai kita bisa berjalan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita bahagia dari dunia sampai akhirat, insyaallah. Itu saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.